Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ilham Nurpaiji Kurniawan SH di channel ASP Lowpom Official, channel kebanggaan kita bersama. Semoga pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat ataupun penonton setia ASP Lowpom Official dalam keadaan sehat walafiat lahir serta batin, dan semoga segala urusan dan juga rezekinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ataupun memberikan sebuah pemahaman baru kepada teman-teman terkait masalah lama yang timbul kembali, yaitu masalah terkait tawuran antar pelajar yang kian marak di berbagai kota-kota besar. Namun sebelum saya membahas terkait tawuran yang dilakukan oleh para pelajar tersebut, saya kembali mengingatkan dan juga saya kembali mengajak ataupun menghimbau kepada teman-teman agar teman-teman sahabat-sahabat ASP Lowpom Official melakukan subscribe terlebih dahulu, di like dan diberikan komentar, dan juga di-share video ini agar apa? Agar tujuannya adalah channel ASP Lowpom ini semakin berkembang, semakin lebih baik lagi, dan semakin terkenal. Dan poin yang paling utama adalah semakin banyak masyarakat yang menonton, artinya semakin banyak masyarakat yang teredukasi, yang memiliki pemahaman dan pengetahuan seputar hukum khususnya melalui channel ASP Lowpom ini. Baiklah, simak video ini hingga selesai. Baik, terkait tawuran ataupun aksi tawuran yang dilakukan oleh para pelajar itu kembali mencuat karena telah diberlakukannya kembali kegiatan mengajar dan belajar ataupun KBM, kegiatan belajar dan mengajar dengan tatap muka. Ya, walaupun hanya 50% dari jumlah siswa sekolah yang terdaftar di sekolah tersebut. Namun kegiatan tatap muka ini yang tadinya dilakukan secara online karena kita pandemi COVID-19 itu kembali diberlakukan secara offline. Ini malah menimbulkan permasalahan lama yang kembali mencuat, yaitu permasalahan terkait berkenaan dengan tawuran, aksi tawuran antar pelajar ataupun aksi tawuran antar sekolah. Bahkan di beberapa tempat ataupun di beberapa kota-kota besar berkenaan dengan tawuran antar pelajar ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, karena memang seorang pelajar. Yang mirisnya adalah anak-anak pelajar ini membawa senjata tajam berupa golok, berupa cerulit, berupa parang, yang jelas-jelas perbuatan tersebut membahayakan lawan dari tawuran tersebut ataupun membahayakan orang banyak. Orang-orang yang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor, menggunakan mobil di daerah sekitar tawuran tersebut. Ini jelas-jelas membahayakan lingkungan masyarakat dan membahayakan ketentraman serta kedamaian masyarakat di wilayah tawuran tersebut. Nah, melihat fenomena ini kembali mencuat, aksi tawuran ini, timbul sebuah pertanyaan, sebuah unek-unek. Bagaimana sih jerat hukum pidana bagi seorang anak pelajar yang membawa senjata tajam, yang membawa cerulit, yang membawa senjata penikam, yang melakukan aksi tawuran? Itu menurut hukum pidana mereka seperti apa? Mereka dapat dijerat atau tidak? Nah, sebelum saya membahas itu, saya akan memberikan sebuah pemahaman dulu bahwa terkait membawa senjata tajam itu sudah diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1945.
yang berbunyi, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaannya di orang lain, atau mempunyai persediaannya miliknya sendiri, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, dan atau mengeluarkan dari Indonesia ke luar negeri sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, ataupun senjata penusuk, dihukum pidana penjara dengan hukuman setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Nah, kita sering sebagai masyarakat, kita dalam perjalanan tengah malam misalnya, kita menggunakan sepeda motor, kita menggunakan kendaraan roda 4 ataupun mobil, kita sering berjaga-jaga. Berjaga-jaga kita membawa golok, kadang-kadang di perjalanan atau membawa pisau atau pisau lipat, ya membawa senjata lah untuk berjaga-jaga di perjalanan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan atau takut terjadi pembegalan, kita sudah ada senjata. Nah, terkait apa yang kita lakukan seperti itu, membawa senjata tajam, itu tetap melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Sekalipun kita hanya menyimpan, kita hanya berjaga-jaga niatnya, kita tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan, kita tidak ada niatan untuk melakukan pemukulan, penikaman, bahkan pembunuhan, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, itu merupakan perbuatan yang menimbulkan atau dapat diduga akan melakukan kejahatan. Nah, tetapi dalam konteks lain, kita membawa senjata tajam, kita membawa golok, kita membawa cangkul, kita membawa cerulit, kita membawa arit, dalam hal digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ke hutan, itu kita tidak dapat dipidana. Karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian ataupun untuk pekerjaan-pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai sebuah tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Jadi ketika kita ingin membawa golok, tetapi tujuan kita membawa golok adalah untuk melakukan pertanian, kita membersihkan hutan, kita menebang pohon, mengambil buah pisang misalnya, atau membersihkan di sawah, mencangkul, itu kita tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 2 ayat 1. Lain hal ketika kita dalam perjalanan yang saya sebutkan tadi, di dalam perjalanan itu kita patut diduga akan melakukan kejahatan karena memang kita melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Nah, kembali kepada permasalahan awal. Bagaimana jerat hukum bagi seorang anak pelaku tawuran yang membawa senjata tajam, membawa golok, membawa pisau, membawa cerulit, membawa parang, itu bagaimana? Karena tadi yang saya sebutkan itu bagi orang dewasa. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah seorang anak? Nah, ancaman pidana terhadap seorang anak yang melakukan ataupun membawa senjata tajam tersebut itu diatur di dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Di dalam pasal 81 ayat 2 ini berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling lama 1/2 dari hukuman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Nah, jadi jika kita kedapatan seorang anak pelajar membawa parang, membawa pisau, membawa golok yang tujuannya untuk berjaga-jaga ataupun
untuk melakukan kejahatan itu dapat dipidana penjara 1/2 dari hukuman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. 1/2 itu maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah setengah dari hukuman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Seperti tadi hukumannya bagi orang dewasa terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan hukuman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, jika itu diberlakukan oleh seorang anak atau dilakukan oleh seorang anak, pidana penjaranya bukan 10 tahun tapi 5 tahun karena setengah dari hukuman maksimum pidana bagi seorang anak. Terkait ancaman minimum bagi seorang anak, khusus pidana kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, pidana minimum tidak diperlakukan kecuali bagi seorang dewasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi sebuah ibadah bagi saya, menjadi sebuah pemahaman juga kepada teman-teman, memberikan pengetahuan kepada teman-teman terkait permasalahan ataupun hukuman bagi seorang pelajar yang membawa senjata tajam untuk melakukan aksi tawuran. Akhirul kata, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.